Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami' ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin wa syuhada wal awliya wa salihin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furina wa muallimina fid din wa dawil huquqi alaina wa jami'an lana wa sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى جميع أنفقهم وله وأنفسهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله الذي خلق الإنسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر والإنسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita, yang nikmatnya kalau kita hitung tidak akan mampu karena begitu banyak anugerah Allah. Maka karena tidak pernah berhenti nikmatnya kepada kita, selayaknya kita tidak pernah berhenti untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, masih dalam suasana bulan Rajab, banyak hadis-hadis yang menyampaikan tentang keutamaan bulan Rajab, yang mana tingkatan hadis ini macam-macam. Secara spesifik Rasulullah memang tidak menyampaikan amalan apa yang paling utama dalam bulan Rajab, tapi banyak ulama yang sepakat bahwa amalan yang paling baik di bulan Rajab itu adalah puasa dan sholat. Kemudian tentang kriteria hadis ini, ada hadis yang palsu. Palsu itu artinya ada kemungkinan ini adalah karangan seseorang hanya untuk mengagung-agungkan bulan Rajab. Tapi kalau tujuannya mengatasnamakan Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah menyampaikan hadis tersebut, maka hadis tersebut harus ditolak. Kalau tujuannya bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang saya sampaikan pada Rabu yang lalu, itu adalah contoh hadis maudhu. Hadis maudhu itu adalah hadis palsu. Kalau hadis dhaif itu kemungkinan hadis ini memang dari Rasulullah, cuman karena lemah itu bisa dikarenakan sanadnya yang terputus. Sanad itu adalah mata rantai nyampainya sebuah hadis kepada Rasulullah. Suatu ketika mata rantai itu terputus, artinya seseorang ini tidak pernah bertemu dengan orang yang diriwayatkan, tapi dia meriwayatkan dari orang itu. Misalkan saya meriwayatkan dari kakek saya, padahal saya tidak pernah bertemu dengan kakek saya, sehingga saya meriwayatkan itu terputus karena saya menerimanya dari ayah saya, cuma nggak menyebutkan bahwa saya menerima dari ayah saya dan ayah saya menerima dari kakek saya. Hal yang demikian di dalam ilmu hadis itu disebut munqati, terputus. Kalau sudah terputus, maka hadis itu tidak bisa dikatakan hasan. Hadis itu dianggap lemah. Tapi hadis yang lemah sekalipun, kalau itu terkait dengan fadhailul a'mal, untuk memicu, memberikan spirit agar kita bisa melaksanakan hal-hal yang baik, maka hadis itu boleh dilakukan. Ma'mulun bihi, artinya boleh diamalkan. Contoh salah satu hadis dhaif
dari Salman Al-Farisi, an Salman Al-Farisi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rajaba yaumun wa lailatun man shoma dzalikal yaum wa qama tilkal lailah kana kaman shoma minad dahri mi'ata sanah wa qama mi'ata sanah wa huwa thalathu baqin min rajab wa fihi ba'atsallahu Muhammad wa ruwiya dzalika bi isnadin akhar ad'afu min hadza kama an Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi qala, Salman berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda fi rajaba dalam bahasa Arab apabila ada kata yang bukan berasal dari bahasa Arab maka belakangnya itu tetap i'rabnya enggak berubah. Yaumun wa lailatun, ada hari dan malam, man shoma dzalikal yaum, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, wa qama tilkal lailah, dan mendirikan salat, bangun salat malam pada malam hari itu, kana kaman shoma minad dahri mi'ata sanah, seperti puasanya orang yang terus menerus selama 100 tahun. Wa qama mi'ata sanah, dan salat seperti salatnya orang 100 tahun. Wa huwa thalathu baqin min Rajab, yakni 3 hari tersisa dari bulan Rajab, artinya tanggal 27. Wa fihi ba'atsallahu Muhammadan, dan pada hari itu Allah mengutus Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad saat itu nurnya diciptakan. Waruwiya, dan diriwayatkan dzalika bi isnadin akhar, ini diriwayatkan dari beberapa sanad, ad'afu min hadza, ini lebih lemah dari sanad ini, dari Salman Al-Farisi ini lebih lemah. Jadi hadis ini banyak riwayatnya tapi lemah semua. Ya, suatu ketika hadis itu bisa lemah tapi menjadi hadis hasan. Jadi tingkatan hadis itu ada hadis sahih yang paling tinggi derajatnya, kemudian hadis hasan yang baik tingkatannya, dan yang ketiga hadis dhaif, hadis yang lemah. Di bawah itu banyak sekali sebenarnya, tapi banyak ulama yang mengkategorikan semuanya itu sudah disebut lemah. Apakah itu maudhu, apakah itu munqati, apakah itu mu'allal dan sebagainya, itu sudah dikategorikan lemah. Secara garis besar ada 3. Suatu ketika hadis yang dhaif ini menjadi hadis hasan apabila ada hadis lain yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sempurna, atau orang yang lebih, misalkan hadisnya ini karena munqati, terputus sanadnya, ada salah seorang yang tidak pernah bertemu dengan yang meriwayatkan sebelumnya, kemudian maka hadisnya ini munqati, terputus. Kalau sudah terputus maka hadisnya ini didhaifkan. Terus kemudian ternyata ada riwayat yang beruntut, sanadnya itu nyambung dari ini langsung kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada para sahabat, dari para sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai kepada perawi. Perawi itu generasinya sekian ratus tahun setelah Rasulullah. Ya. Tapi para perawi ini macam-macam caranya meriwayatkan. Yang paling berhati-hati dalam meriwayatkan hadis itu adalah Imam Muslim. Imam Muslim bukan berarti dalam Sahih Muslim tidak ada yang dhaif, tidak ada yang hasan, tidak semuanya sahih, ada, cuma karena dengan seleksi yang begitu rumit maka meskipun lemah hadis tersebut, kalau diriwayatkan oleh Imam Muslim, apalagi Imam Bukhari juga meriwayatkan, maka hadisnya ini lebih mengarah kepada hadis sahih. Karena salah satunya Imam Muslim dengan Imam Bukhari ini mensyaratkan seseorang yang
meriwayatkan hadis seseorang, misalkan dari seseorang kepada orang lain, ini dalam meriwayatkan hadis disyaratkan harus satu masa, semasa. Kalau enggak semasa berarti itu terputus. Lah, Imam Muslim dengan Imam Bukhari sama-sama meriwayatkan seperti ini, mu'asarah. Kemudian Imam Bukhari pernah menolak sebuah hadis walaupun hadis ini sahih. Walaupun hadis ini sahih, tatkala Imam Bukhari mencari. Jadi Imam Bukhari ini dalam meriwayatkan sebuah hadis mencari, ini dari siapa? Dari orang ini. Orang ini di mana? Dicari oleh Imam Bukhari, namanya ini, rumahnya di sini, dicari oleh Imam Bukhari. Begitu nyampe di rumahnya, Imam Bukhari melihat orangnya. Tidak langsung meriwayatkan hadis, dilihat orangnya. Ternyata orang itu membawa makanan untuk hewan, ya taruhlah seperti seekor kambing dengan membawa makanan daun-daunan seperti itu. Setelah kambingnya digiring, diiming-iming untuk diberi makanan, begitu kambing ini masuk ke dalam kandangnya, ya kandangnya ditutup, tapi makanan ini tidak diberikan. Imam Bukhari melihat hal tersebut langsung menolak. Enggak, saya enggak mau memberikan hadis dari orang ini karena dia sudah melakukan hal yang tidak baik, ngiming-ngiming hewan dengan makanan supaya masuk kandang, tapi setelah masuk kandang makanannya enggak diberikan. Imam Bukhari tidak mau meriwayatkan hadis dari orang tersebut. Ini begitu selektifnya Imam Bukhari. Saking selektifnya Imam Bukhari, makanya Imam Bukhari itu masuk ranking pertama kitab hadis yang diriwayatkan. Kemudian Imam Muslim pada ranking berikutnya. Kemudian di bawahnya lagi ada kitab-kitab 6, Kutubus Sittah. Ada yang mengatakan Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis. Ya, semuanya itu hadis-hadis yang baik. Selain dari hadis-hadis ini, di kitab hadis ini banyak sekali hadis-hadis yang sebenarnya baik, tapi karena lebih banyak bercampur dengan hadis yang lemah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau menurut riwayat hadis yang saya baca tadi, di dalam bulan Rajab khususnya tanggal 27, jadi disebutkan di sini ada 1 hari dan 1 malam. Jadi tanggal 27 itu hari tanggal 27 dan malamnya. Kalau dalam apa itu kalender Hijriah, pergantian hari itu setelah maghrib. Jadi setelah maghrib itu berganti hari. Jadi kalau tanggal 27 berarti malamnya itu sudah tanggal 27, besoknya tanggal 27. Barang siapa yang puasa pada tanggal 27 siangnya dan bangun pada malam hari, ya itu akan diberi pahala seperti pahalanya puasa dan qiyamul lail, mendirikan sholat pada malam harinya 100 tahun berturut-turut, ya. Karena Rasulullah itu diciptakan nurnya pada tanggal itu, di mana Rasulullah juga diisrokan, dimi'rajkan tanggal 27. Dalam hadis ini ada sebuah pertanyaan besar, kok enak sekali berpuasa 1 hari sama dengan berpuasa 100 tahun. Padahal puasa yang fardu saja Ramadan itu pahalanya tidak sebesar pahala puasa ini. Tanggal di mana ada Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar itu saja tidak 100 tahun, ka'alfi syahr, seperti 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar saja itu yang tidak tahu pasti kapan datangnya, jadi kita harus mencari, ya.
kita harus mencari Lailatul Qadar itu mulai tanggal 17 sampai akhir Ramadan. Ya, karena kita masih bingung dalam tanggal-tanggal tersebut kan banyak. Masa kita harus sepanjang itu? Ya, ada keringanan agar kita bisa memperolehnya. Lailatul Qadar itu biasanya turun pada tanggal-tanggal ganjil. Kemudian Imam Ghazali juga pernah meriwayatkan, menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu bisa dipilih. Ya, kalau mulainya puasa pada hari tertentu, maka Lailatul Qadarnya ini pada tanggal yang sudah ditentukan. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam bulan Ramadan saja pahala Lailatul Qadar itu hanya pada seperti 1000 bulan. 1000 bulan. Puasanya akan seperti puasanya 1000 bulan. Lah ini bukan Ramadan kok pahalanya seperti 100 tahun. Ya, 1000 bulan itu kalau kita hitung kurang lebih 83 tahun. Berarti ini puasa sunnah kok melebihi pahalanya puasa fardu. Ini yang menjadi ilat mengapa hadis ini didhaifkan. Ya. Kemudian ada hadis berikutnya, walaupun tidak masuk kategori sahih, tapi hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama, banyak imam, ya, dalam kitab-kitabnya. Hadis ini tentang, ya, daya tarik kita untuk melaksanakan puasa di bulan Rajab. Dari Anas bin Malik, dia berkata, Anas bin Malik yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajaba. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah sungai, yuqalu lahu, dikatakan untuk sungai itu atau sungai itu disebut dengan Rajab. Jadi di surga itu ada sebuah sungai di mana sungainya itu namanya Rajab. Ma'uhu asyaddu biyadan minal labani. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahalla minal asli, dan lebih manis daripada madu. Man shoma yauman, barang siapa yang berpuasa satu hari, min Rajaba, dari bulan Rajab, sakahullahu min dzalikan nahar, maka Allah akan memberi minum orang tersebut dari air sungai tersebut. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dengan kata lain, bahasa sederhananya, kalau ada orang yang berpuasa di bulan Rajab, maka niscaya dia akan masuk surga. Buktinya Allah akan memberinya minum dari air surga. Tidak mungkin air surga itu akan diberikan kepada seseorang yang berada di neraka. Jadi dia akan diberi minum dari air surga. Ya. Di surga itu banyak sekali sungai-sungai yang disediakan oleh Allah. Ada juga telaga Kautsar, ada sungai yang airnya tidak seperti air di dunia ini yang bening. Kita lebih suka kepada air yang bening kalau di dunia ini. Kalau airnya keruh malah seperti susu, malah kita nggak suka. Kalau di surga malah ada air yang putihnya itu melebihi putihnya susu dan manisnya melebihi manisnya madu. Ya. Ada sungai juga, Allah menciptakan sungai susu hanya dikhususkan untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi Allah itu luar biasa penghargaannya kepada Rasulullah, sampai cucu Rasulullah juga disiapkan sungai.
Masyarul hadirin rahimakumullah, dengan kita berpuasa di bulan Rajab, meskipun hadis ini tidak masuk kategori hadis sahih, tapi hadis ini layak menjadi spirit buat kita untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Rajab. Masyarul hadirin rahimakumullah, ada penilaian tentang hadis ini. Ya, hadis ini memang tidak begitu kuat. Ya, tapi hadis ini diriwayatkan oleh banyak orang. Banyak orang yang meriwayatkan hadis ini. Beberapa imam meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya. Ya. As-Sayrazi fil Alqab wa Ibnu Sahin fil Targhib wa Abu Syekh fil Thawab wal Baihaqi fi Su'bil Iman wal Khalil bin Abdul Jabbar al-Qazwaini fi kitab Fadail Rajab wa Sa'ban wa Ramadan wa Ibnu Najjar min turuki an Anas. Hadis ini ada dalam kitab-kitab. Yang pertama dikarang oleh As-Sayrazi dalam kitab bab Al-Qab. Al-Qab itu artinya gelar atau nama-nama panggilan. Jadi kalau orang sudah, dalam kitab ini disebutkan kalau orang sudah berpuasa Rajab, berarti sudah punya predikat, punya gelar, akan masuk surga, akan dapat air dari telaga, dari sungai yang namanya Rajab. Kemudian Ibnu Sahin fit Targhib, Ibnu Sahin ini menyampaikan dalam kitab bab Targhib. Targhib itu artinya daya tarik yang membuat seseorang mau melakukan atau spirit. Ya. Wa Abu Syekh fi Thawab, Abu Syekh dalam kitabnya menyebutkan pada bab pahala. Wal Baihaqi fi Su'abil Iman, Imam Baihaqi juga menyebutkan dalam bab cabang-cabangnya iman. Imam Baihaqi ini termasuk perawi hadis, cuman karena hadisnya itu banyak sekali hadis yang lemah, sehingga Imam Baihaqi bukan termasuk kategori seperti Imam Bukhari dan Muslim, yang mana mereka keduanya kitabnya disebut kitab sahih, kitab sahih Bukhari atau kitab sahih Muslim. Wal Khalil bin Abdul Jabbar al-Qazwaini, kemudian pengarang kitab Khalil bin Abdul Jabbar al-Qazwaini itu menyebutkan dalam bab Fadail Rajab wa Sa'ban wa Ramadan, fadilah-fadilah. Kalau satu itu fadilah, kalau dua fadilatani, kalau tiga atau lebih fadail. Fadail Rajab, kelebihan-kelebihan, keutamaan bulan Rajab dan Sya'ban serta Ramadan. Kemudian ada kitab yang lain, Ibnu Najjar menyebutkan min turuki an Anas. Jadi Ibnu Najjar ini menyebutkan beberapa hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Untuk yang terakhir ini bukan mengajarkan kepada kita tentang iming-imingnya, cuman kitab yang terakhir ini menyebutkan tentang beberapa hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi di situ dikumpulkan perawinya siapa saja, sahabat Rasulullah yang meriwayatkan. Misalkan dari Abu Hurairah itu kumpul kitabnya dari Abu Hurairah. Kemudian dari Anas bin Malik kumpul kitabnya dari Anas bin Malik. Mungkin ada Abdullah bin Mas'ud, kumpul di situ riwayat-riwayat Abdullah bin Mas'ud. Masyarul hadirin rahimakumullah, kesempatan kita di bulan Rajab ini sangat terbatas karena jumlahnya hari dalam bulan Rajab itu kalau tidak 29 berarti 30. Kalau bulan kemarin Istiqmal kita disempurnakan bilangannya 30 hari, maka kemungkinan besar
Ya, hampir bisa dipastikan bahwa bulan ini jumlah harinya adalah 29 karena kemarin sudah istikmal. Ya, dalam hitungan hijriah, bulan terbanyak dalam satu bulan hijriah itu 30 hari, tidak ada 31 hari. Kemudian kebanyakan juga harinya itu berjumlah 29, jadi 29 dan 30 saja dalam kalender hijriah. Kemudian dalam kalender masehi, kalender miladiah disebut masehi itu karena dinisbatkan kepada Nabi Isa Al-Masih, maka kalendernya disebut masehi. Ada yang menyebutnya miladiyah, yakni kalender yang berdasarkan kelahiran Nabi Isa. Kalau hijriyah itu kalender berdasarkan hijrahnya Rasulullah. Ya, dalam kalender masehi, dalam kalender miladiyah itu jumlah harinya kan 30, suatu ketika 31. Kalau dalam tahun kabisat itu jumlahnya 28 hari. Tahun kabisat itu tahun yang bisa dibagi 4, mudahnya seperti itu. Dalam tahun kabisat jumlah hari dalam bulan Februari hanya 28. Jadi kalau tahun ini 2022 itu bisa dibagi 4, maka jumlah harinya dalam bulan Februari ini hanya 28. Ya, ini berarti mereka yang lahir tanggal 29 Februari suatu ketika nggak bisa ulang tahun karena tanggalnya tidak ada. Ini salah satu keunikan perbedaan antara kalender hijriyah dengan kalender miladiyah, kalender masehi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, banyaknya hadis yang bisa kita pelajari. Ini bisa memberikan spirit kepada kita. Kita tidak perlu mempermasalahkan hadis dhaif haram dilakukan, tidak perlu mengatakan seperti itu. Kalau itu memang tujuannya untuk memberikan spirit kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk bisa beribadah, alangkah baiknya untuk kita laksanakan daripada kita nanti mengatakan bahwa itu haram, ternyata ini tidak boleh. Kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak jelas keharamannya, tetapi kita juga nggak boleh menghalalkan sesuatu yang tidak jelas kehalalannya. Cuman kalau tidak ada kejelasan tentang keharaman sesuatu dan tidak ada kejelasan tentang kehalalan sesuatu, berarti sesuatu itu masih mubah, boleh iya boleh tidak, silahkan, karena belum ada kepastian. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga pertemuan kita membawa manfaat, membawa hikmah kepada kita, menambah pengetahuan kita. Semoga Allah senantiasa memberi kekuatan kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, memanjangkan umur kita, melapangkan rezeki kita. Semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kesehatan kepada kita, menjadikan kita orang yang terbaik di sisinya. Semoga kita nanti pada akhir hayat kita husnul khotimah. Semoga mereka yang meninggal mendahului kita diampuni dosa-dosa mereka dan diterima amal ibadah mereka serta dilipat gandakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.